Afwan Ustaz. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kajian hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, ya, terutama setelah Ramadan. Ini kajian pertama, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal a'idin wal faizin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab At-Taubah di Masjid Al-Kahfi, masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab At-Taubah, bab tentang bertaubat. Hadis yang terakhir yang kita bacakan yaitu hadis dari Zir bin Hubaish, yaitu ketika beliau bertanya, datang kepada Sofwan bin Asad. Dia datang kepadanya kemudian bertanya untuk, ya, seperti menuntut ilmu gitu. Ketika dia datang kepada Sofwan, kenapa kamu datang wahai Zir? Jawab Sofwan, saya datang kepadamu ibtigha'al ilmi. Ibtigha'al ilmi itu adalah mencari ilmu. Jadi para sahabat itu kalau kita perhatikan, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, mirip sekali dengan kita zaman sekarang, ya. Itu seperti disampaikan banyak dalam riwayat, para sahabat itu juga sibuk, ya, ada, ya, dengan kegiatan masing-masing. Ada yang berdagang, ada yang ke kebun, ada yang kemana lah gitu. Jadi tidak semua mereka setiap hari itu hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama betul dengan kita zaman sekarang. Jangan dikira semua sahabat itu setiap hari duduk di majelis Rasulullah, ya. Tidak, ya, itu sangat jelas sekali, ya, dalam riwayat. Ada yang pergi ke mana-mana. Nah, cuman bedanya yang penting itu adalah mereka sekalipun sibuk dengan kegiatan masing-masing, bagi yang tidak sempat hadir, ya, bagi yang tidak sempat hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bermajelis itu mereka bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang hadir. Nah,
Apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di pagi hari tadi gitulah. Fayuballighu al-hadir al-ghaiba atau asyahid al-ghaiba, begitu bahasa dalam riwayatnya gitu kan. Yang hadir asyahid yuballighu al-ghaiba. Mereka menyampaikan kepada yang tidak hadir, atau yang tidak hadir itu bertanya-tanya kepada yang hadir. Di sini artinya apa? Ya, perhatian gitu loh. Rakusnya akan ilmu. Nah, itu keadaan yang dialami oleh para sahabat ya. Kemudian kelebihan mereka gitu kan. Ingin mencari ilmu. Nah, sini kita temukan juga ya, Zir ini datang kepada Sofwan gitu kan, ibtigha al-ilmi, aku datang kepada kamu untuk mencari ilmu. Nah, itu dia bab yang poin yang terpenting dalam hadis yang kemarin itu adalah ketika seseorang bertanya kepada temannya, yaitu tentang mencuci mengusap dua sepatu ya, mengusap di atas dua sepatu. Kemudian tentang apa lagi? Tentang apakah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara tentang al-hawa, katanya kan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah kamu pernah mendengarkan Rasulullah ya, beliau menyampaikan tentang al-hawa, tentang cinta itu ya. Pertanyaan berikutnya, kemudian ada seorang Arab Badui ya, dia mengangkat suaranya ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian di akhir hadis itu ya, Rasulullah menjelaskan bahwa ada al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah ya. Seseorang itu, kata Nabi SAW, bersama orang yang ia cintai di akhirat nanti. Kalau kita ya selama di dunia ini ya bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya di akhirat nanti kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah tersebut ya. Tentu tempat di akhirat itu hanya ada dua saja, surga dan neraka. Dari itu selama hidup ini ya kita dianjurkan untuk bergaul, untuk mengenal, untuk ya istilahnya memperbanyak teman-teman yang soleh ya. Karena itulah gambaran ya, tempat kembali kita di akhirat nanti. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya. Itu penutup dari hadis ini ya, dan itu terbuka sampai hari kiamat ya. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu ya. Tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai matahari itu terbit dari sebelah barat ya. Artinya apa? Memang peluang untuk bertaubat itu sangatlah banyak sekali ya. Sebesar apapun dosa kita, maka bertaubatlah kepada Allah. Atau sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari hadis yang kemarin. Hadis yang baru hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Sa'd bin Malik Ibni Sinan Al-Khudari radhiyallahu anhu an Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Sa'ad ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi menyampaikan dalam hadis ini sebuah cerita atau kisah yang nyata. Tentulah Rasulullah dapat kisah ini lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ada seorang laki-laki di zaman dahulu, kata Nabi ya, fi man kana qablakum. Ini bisa dipahami ya, orang
yang hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW itu biasa dikenal dengan siapa? Kaum Bani Israel, ya, karena memang sebelum Rasulullah itu ya kaum Bani Israel yang telah ada gitu kan, seperti siapa? Kaumnya Nabi Isa, ya, kaumnya Nabi Musa, itu semuanya Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu adalah, kalau kita boleh simpulkan dalam sejarah, Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang terakhir. Nah, ini apa ini Pak Ustaz gitu kan, ini bahaya nih gitu kan pelajarannya gitu kan, yaitu Nabi Isa itu apa? Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nah, itu dia. Sebanyak itu ya, dari ya Nabi Ibrahim sampai nah terakhirnya itu apa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu selesai sampai kepada Nabi Isa. Ya. Nah, setelah Nabi Isa barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk Bani Israel alaihissalam, untuk semua manusia. Orang Bani Israel atau non Bani Israel. Nah, namun yang jelas ya kita bisa simpulkan juga gitu, memang ya bahwa para nabi Allah itu memang banyak sekali diutus kepada Bani Israel. Kenapa? Ya, mungkin ini di antara kelebihan ya Bani Israel itu. Apa istilahnya? Ya, Allah sangat perhatian kepada mereka ya. Banyak dari mereka itu diangkat sebagai nabi-nabi. Iya, kaum Bani Israel. Jadi wajar saja mereka itu punya kalau sedikit itu punya kesombongan gitu. Kami ini dari suku kami ini banyak para nabi loh gitu kan. Iya. Sampai sekarang ya, gitu loh. Orang istilahnya kaum Bani Israel itu ya punya gimana Pak ya? Ya punya merasa punya posisi lah gitu. Kami ini adalah keturunan-keturunan yang baik. Ya, kalau bahasa kitabnya Mukhtarullah. Atau Abna'ullah ya. Abna'ullah itu artinya adalah anak-anak Allah atau anak pilihan Allah. Ya, Mukhtarullah ya. Hamba yang dipilih dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul memang ya, betul. Nah, cuman kenapa mereka menjadi hamba yang dipilih oleh Allah tapi kok dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Karena memang keangkuhan ya, lupa diri. Ya, memang banyak nikmat Allah kepada mereka, tetapi mereka tidak mensyukuri ya, tidak rendah hati dalam hidup ini. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Kana fi man kana qablakum ya. Di Bani Israel dahulu kata Nabi ada seorang rajulun itu laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada seorang laki-laki telah membunuh 99 orang. Ini kejam sekali ya. Jangankan 99 ya, satu orang saja ya dalam Islam terutama itu sangatlah berharga sekali ya. Kita membunuh satu orang tanpa dasar yang dibenarkan ya, fajazauhu jahannam ya. Itu neraka ya kalau kita membunuh dengan sengaja tanpa ada alasan-alasan. Enggak boleh membunuh, itu berat sekali ya. Istilahnya kalau dalam hadis itu termasuk dosa-dosa yang besar membunuh. Nah, ini dia membunuh sudah berapa kali? Sudah 99 kali 99 jiwa dibunuhnya. Setelah itu fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Setelah dia bunuh itu, dia bertanya tentang keadaannya ini, mencari seseorang yang yang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya. Bagaimana keadaan saya ini? Kira-kira kalau saya bertaubat, kira-kira masih diterimakah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bertanya-tanya gitu kan. Lalu di tengah kebingungannya itu, fadulla ala rahibin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita di depan para sahabat. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib itu apa artinya, Pak?
seorang pendeta, rahib, ya, ruhban, ya, dalam Al-Qur'an, inna katsiran minar ruhban minal ahbari war ruhban, ya, sesungguhnya banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, pendeta-pendeta di zaman dahulu itu, ya mereka suka apa istilahnya makan harta orang, kemudian merampas harta orang, begitu ya keadaan-keadaan. Rahib di sini adalah rahib, lalu dia pertama ditunjukkan kepada seorang rahib, ya, pendeta yang ada di Bani Israel lah, gitu kan. Fa'atahu, setelah ditunjukkan, dia pun datang kepada rahib ini. Faqala, ya, apa istilahnya, dia kemudian ditunjukkan oleh apa kepada seseorang, gitu kan, apa istilahnya kayak digiring lah gitu, atau ditemanin. Nah, ini dia rahib. Nah, terus dikatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Pak rahib, ya gitu loh, Pak pendeta, gitu, ini orang sudah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, kira-kira dia masih bisa bertaubat enggak? Terus kata rahib itu, faqala la, katanya kan, masa sudah 99 orang gitu kan membunuh, gitu kan, enggak bisa, kata surahib itu, ya, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban dari rahib ini, Pak. Mendengar jawaban itu, ya, orang apa yang telah membunuh 99 ini mendengar jawaban itu apa? Faqatalahu, ya, fakammala bihi mi'ah, ya, karena dia putus asa, gitu kan, dia orang pengen kembali kepada Allah, pengen bertaubat, gitu kan, tahu-tahu dijatuhkan lagi, gitu kan, ditebasnya lagi, gitu kan, sempurnalah, fakammala bihi mi'ah, sempurnalah menjadi 100 orang. Nah, itu ngeri sekali, ya. Kemudian setelah membunuh 100 jiwa, thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Nah, berikutnya dia, ya, pengen tahu lagi, gitu, siapa kira-kira tempat saya bertanya tentang keadaan saya ini, gitu kan. Fadulla ala rajulin alimin. Nah, ini bisa kita pahami adalah rahib itu dia hanya beribadah saja tanpa berilmu, Pak. Ya, jadi memang ahli ibadah, ya, yang berada di apa istilahnya di apa ya, dalam gereja, ya, kalaupun itunya, kalau orang Yahudi berada di sinagog lah, gitu, sinagog, as-sawami, ya, wal kanais, ya, berada di sana, tetapi dia tidak berilmu. Ya. Kemudian ketika ditanya tentang suatu hukum, dia bicara. Ini bahaya. Coba ya, orang nggak berilmu, ya, kemudian ditanya suatu hukum, ngomong seenaknya aja, gitu, halal ini, gitu kan, ini haram ini, gitu loh. Dia nggak tahu kenapa ini halal, kenapa ini haram. Ya, itu bahaya. Ya, bicara suatu hukum halal haram boleh atau tidak, tetapi kita tidak berilmu. Nah, ini salah satu dampaknya rahib ini, ya, ketika ditanya tentang saya, ya, kalau mau bertaubat kepada Allah, kira-kira bisa nggak, kira-kira diterima nggak taubat saya? Ya, ngomong tanpa ilmu, enggak, katanya, gitu kan. Nah, ini diantara dampak ngomong tanpa ilmu, dia apa istilahnya bahaya, ya, dia yang ditebas oleh orang, karena tanpa ilmu. Padahal dalam ajaran al-Islam terutama, apalagi ajaran yang ada dalam bagi ahlul kitab, kita meyakini, gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tahu dia kenapa bilang enggak akan diterima, yaitu kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rajulin alimin. Nah, kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim. Nah, ini orang yang berilmu, ya. Kemudian dikatakan innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Wahai Pak Yai, wahai Pak Ustadz, gitu kan. Iya, dia
dibawa kepada seorang yang berilmu. Sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 jiwa. Apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berilmu ini menjawab, faqala na'am. Gitulah. Ini yang betul jawabannya gitu Pak ya. Faqala na'am. Ya karena berilmu, bahkan dikuatkannya di sini. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya, apa yang akan siapa yang bisa menghalangi antara dia dan taubatnya? Itu dia. Kenapa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bertaubatlah. Sekalipun kamu sudah membunuh 100 orang, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang betul. Ya. Lalu setelah dia menguatkan, ya, intaliq ila ardi kada wa kada. Ya, orang yang berilmu ini dia mengarahkan seseorang yang sudah membunuh 100 orang ini, kalau begitu, kalau kamu pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diterima oleh Allah. Tapi dengarkan kata dia, ya, aku mengarahkan kepada kamu, atau aku memberi kamu sebuah arahan. Intaliq ila ardi kada wa kada. Mulai saat sekarang kamu silakan pergi ke daerah sana-sana, kata beliau gitu. Diarahkannya. Yang mana di daerah itu, kata dia, kata orang yang berilmu ini, fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Pergilah ke daerah sana, kata beliau, karena di sana itu ada sekelompok orang, unasan, yang mana mereka itu ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah, taat. Artinya apa? Dia diarahkan untuk pergi ke sebuah daerah atau sebuah komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu nyampe di sana nanti, kata orang berilmu ini, fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah ya kepada Allah bersama mereka. Ini mungkin salah satu Pak ya, cara untuk bertaubat. Ya, jadi bertaubat itu enggak cukup dengan dengan misalnya astagfirullah, kemudian kita enggak berbuat apa-apa. Ada caranya. Iya, beristighfar kepada Allah. Setelah itu kita memang dituntut untuk ya berbuat baik Pak. Baik itu istilahnya berbuat baik dengan yang lain, atau juga memperbaiki gaya hidup kita. Mungkin selama ini kita tidak tidak bergaul di lingkungan yang baik. Nah, setelah bertaubat kepada Allah, robah gaya hidup kamu. Itulah yang diarahkan oleh orang alim ini. Ya, mungkin selama ini kamu tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang baik, ya. Kan dari itu kamu rela gitu kan, membunuh 99 orang atau sampai 100 orang kamu dengan istilahnya biasa saja kamu membunuh sebanyak itu gitu kan. Ya karena karena lingkungan yang tempat kamu hidup itu tidak baik, itu sangat mempengaruhi sekali. Dari itu diarahkan pergi ke daerah ini, kata beliau, ya karena di sana ada sekelompok orang ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Setelah kamu nyampe di sana, beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh di sana, kata orang alim ini. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Ini Pak. Ini hadis ini setiap kata-kata Nabi itu bisa sebenarnya kita jadikan pelajaran-pelajaran. Terus apalagi kata beliau? Setelah sampai di sana, jangan kembali lagi ke kampung kamu. Jangan kembali lagi ke daerah semula kamu. Karena tempat tinggal kamu semula itu adalah ardu su', ya. Ardu itu adalah tanah atau negeri, su' itu adalah yang jelek. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita pun memang juga itu Pak, istilahnya bisa harus berani menyimpulkan. Ada lingkungan baik, ada lingkungan yang tidak baik. Ada teman baik, ada teman yang tidak baik. Itu memang harus harus berani kita untuk mengatakan begitu. Ini dalam hadis jelas-jelas
Jangan kembali lagi ya ke daerah kamu semula, karena itu adalah daerah yang buruk, ardusu. Nah, Masya Allah. Ya mungkin nanti saya akan coba menguatkan gitu kan, apa istilahnya ya, bahwa lingkungan itu, kemudian apalagi lingkungan dan teman itu sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Ya, baiklah kita lanjutkan dulu. Ya, setelah mendengarkan ya, penjelasan tersebut, fantolaqa, ya, dia pun bertolak, istilahnya, iya, apa Pak? Bergegas untuk memulai, ya, apa istilahnya, arahannya itu fantolaqa, ya, bertolaklah dari tempat itu, hatta idza nasafat tariq atahul maut. Nah, berjalanlah dia, ya, kemudian setelah setengah perjalanan, hatta idza nasafat tariq atahul maut, di tengah jalan Pak, atahul maut, dia didatangi oleh maut, meninggal di tengah jalan. Nah, gitu loh. Sini apa istilahnya, daerah lamanya, kemudian di sini daerah tujuannya, di tengah jalan dia dijemput oleh maut. Nah, kan ini kejadian gitu loh, kejadian. Karena kejadian tersebut, tasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Ikhtasomat itu bertikai Pak. Malaikat rahmat dan malaikat adab bertikai. Ini gimana ini gitu loh, ya kan? Dia pengen bertaubat, memang pengen bertaubat kepada Allah, kemudian dia mulai melangkah di tengah jalan, ya, di tengah jalan dia meninggal. Ini gimana cara menghukumnya ini gitu loh. Ini masuk orang soleh atau masuk yang enggak soleh, atau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ikhtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab, ya. Kemudian faqalat malaikatur rahmah, ya. Yang pertama, malaikat rahmat berkata, ya, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Wahai malaikat azab, kata malaikat rahmah, ini hamba, dia meninggal itu di tengah jalan tadi gitu kan, ini dia apa istilahnya, jaat taiban muqbilan ilallah, ya, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan ingin bertaubat, ya, sudah niat bertaubat dan ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata malaikat rahmat, ya. Kemudian waqalat malaikatul adzab, dan malaikat adab berkata, oh jangan begitu dulu gitu, kata beliau, ya. Innahu lam ya'mal khairan qat, kata malaikat adab, ini orang sekalipun dia sudah ingin bertaubat kepada Allah, tetapi dia enggak pernah berbuat baik sedikit pun, belum ada, ya, kesolehan yang dia lakukan gitu loh. Innahu lam ya'mal solihan qat. Qat itu Pak, ya, memang qat itu bahasa qat itu adalah enggak pernah sama sekali, ya. Saya enggak pernah minum kopi misalnya, lam asyrabul qahwa qat gitu kan, ya, aku enggak pernah minum kopi, itu qat itu, ya, kata-kata qat, ya. Jadi kata kata malaikat adab, nanti dulu, ya, ini orang enggak pernah berbuat baik sedikit pun dalam hidupnya, ya. Fa'atahum, ya, malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum hakaman. Karena dua malaikat dua malaikat ini, malaikat rahmat dan malaikat adab bertikai, lalu Allah kirim satu malaikat lagi, menjadi apa Pak? Menjadi hakaman. Hakaman itu menjadi hakim atau menjadi wasit penengah gitu lah. Gimana ini gitu kan? Ribut-ribut, ya. Faqal ya, mau ngambil ke daerah saya atau daerah kamu ini, kita bertikai. Lalu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang ketiga yang menjadi hakaman, ya. Hakam itu adalah menjadi juri atau penengah. Faqala, lalu dia berkata, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Nah, malaikat yang ketiga ini sebagai jurinya gitu, sebagai al-wasit, ya. Silakan ukur, ya. Jangan bertengkar lagi. Sekarang
kalian silakan ukur wahai malaikat rahmat dan malaikat adab, gitu kan. Kemana, ke daerah mana dia meninggalnya yang paling dekat, maka itu adalah daerah kalian. Nah, kalau memang dekat kepada daerah tempat dia pengen bertaubat, lebih condong ke sini, maka dia termasuk jatah malaikat rahmat. Artinya dia masuk husnul khotimah. Tapi kalau titik dia meninggal tadi lebih dekat kepada siapa? Tempat semula, berarti ini jatah malaikat adab. Ya, berarti dia su'ul khotimah. Faqasu, lalu mereka mengukur betul gitulah, diukurnya oleh dua malaikat ini. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardillati arahu. Kemudian ternyata ditemukan bahwa titik dia meninggal itu lebih dekat kepada siapa, Pak? Kepada daerah yang ia tuju. Artinya apa? Lebih dekat. Dan setelah itu faqabadathu malaikatur rahmah, karena memang masuk ke daerah daerah yang ia tuju tadi, dia ingin bertaubat kepada Allah, maka dia diambil oleh malaikat rahmat, karena ini daerah saya, husnul khotimah dia, ya. Sampai di situ hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim wa lafzu lahu Ahmad, ya. Kemudian ini hadis yang cukup terkenal, ya, yang kuat sekali. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat, ya, dalam hadis sahih, fakana ilal qaryati sholihati aqraba bishibrin. Setelah diukur, ini penjelasan yang lebih detail lagi. Setelah diukur oleh malaikat rahmat dan malaikat al-adab, ternyata dia fakana ilal qaryati sholihati aqrab bishibrin. Ya, ternyata dia lebih dekat kepada daerah yang baik tadi. Itu bedanya cuman shibrin, Pak. Shibrin itu hanya sejengkal bedanya, gitu kan. Faju'ila min ahliha, karena bedanya cuman sejengkal. Lalu hamba yang membunuh 100 jiwa ini, faju'ila min ahliha, dia dijadikan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang meninggal husnul khotimah, ya. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat lain dikuatkan, fa auhallahu ta'ala ila hadihi antaba'adi wa ila hadihi antaqarrabi, ya. Dalam riwayat lain, ya, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua malaikat ini, ya, kalau ke daerah ini, wahai malaikat adab, karena itu bukan jatah kamu, menjauhlah, jangan ambil, ya, dia. Wahai malaikat rahmat, karena dia meninggal di titik lebih dekat ke daerah kamu, maka ambillah, karena memang itu sudah daerah kekuasaan kamu, gitu loh, daerah yang baik dan daerah yang tidak baik. Wa qala qisu ma bainahuma, ya, ukurlah di antara keduanya, fawajaduhu ila hadihi aqraba bi shibrin faghufira lahu, ya. Ternyata setelah diukur dia memang lebih dekat kepada siapa? Kepada daerah yang baik tadi, faghufira lahu. Dalam riwayat ini Pak? Lalu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit sebagai penguat jemaah sekalian, bahwa lingkungan yang baik, ya, itu sangat penting dalam kehidupan ini, atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik. Nah, mungkin sebagai penguat, ya, kita tahu bahwa dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan, bahwa Rasulullah SAW suatu hari beliau diundang untuk makan, Pak. Makan ke rumah siapa? Ke rumah Umayyah, ya, Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian beliau ini ternyata orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam itu dahulu, atau orang-orang di masa jahiliyah itu, jangan dikira mereka ini buruk semua, Pak, ya. Jadi ada sifat-sifat baik
yang mereka miliki, ya. Orang-orang jahiliyah sekalipun belum masuk Islam nih. Sekalipun belum masuk Islam. Di antaranya adalah mereka itu punya kebiasaan suka mengundang makan orang, atau kalau ada tamu datang ke rumah, ya Pak ya, itu selalu, ya, mereka itu punya kebiasaan tamu itu harus makan di rumah saya, tamu itu harus minum di rumah saya. Kalau tamu datang ke rumah saya dia nggak makan, itu menjadi aib. Nah, ini sebuah kebiasaan yang ada di masa jahiliyah dahulu, Pak. Nah, suatu hari, ya, Umayyah bin Khalaf ini, ya, beliau mengundang, Pak, ya, mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada apa? Disampaikan dalam riwayat atau dalam kitab-kitab tafsir, gitu kan? Dia setelah datang dari safar, ya, seperti rasa syukuran lah, pengen syukuran, kemudian mengundang para pembesar Quraisy untuk makan di rumahnya. Nah, di antara yang diundang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya sedikit lupa, gitu kan, siapa yang mengundang ini, Umayyah atau Ubay bin Khalaf, gitu kan. Nah, yang jelas, ya, kita ambil saja contohnya adalah Ubay bin Khalaf yang mengundang, kemudian dia ini punya teman. Nah, temannya adalah Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian setelah dia mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah beliau, duduklah, ya Pak. Ini belum Islam ini, Pak, ya, belum Islam. Nah, setelah itu hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia persilahkan Rasulullah untuk makan yang telah dihidangkan. Nah, gitu dia. Wahai Muhammad, silakan makan, ya, karena kamu sudah hadir ke rumahku. Ketika ditawarkan makan, Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasul? Aku enggak akan makan makanan yang kamu hidangi ini sampai kamu mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya syaratnya saya mau makan kalau kamu masuk Islam. Wah, gimana ini, gitu kan? Ya, berat sekali, gitu kan, tantangannya, gitu. Nah, tetapi ya karena mereka ini punya kebiasaan baik, Pak, ya, yang mana tadi yang sudah kita sebutkan, kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, kalau tamu itu enggak makan atau enggak minum, itu menjadi aib sekali. Akhirnya karena menjaga kebiasaan itu, gitu kan, dia, ya, memenuhi permintaan Rasulullah SAW, karena hanya untuk untuk mau makan di rumah saja. Kalau memang begitu katamu wahai Muhammad, aku akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan. Ya, diucapkannya, Pak. Nah, setelah dia mengucapkan itu berarti apa? Sudah masuk Islam, gitu loh. Nah, sudah masuk Islam. Besoknya dia ditemui oleh teman jelek. Nah, inilah bahayanya teman jelek ini, Pak. Ya, orang sudah soleh, ya, sudah soleh ini masuk Islam, ya. Besok-besoknya, gitu kan, dia ditanya oleh temannya ini, ya, Umayyah bin Khalaf, ya. Ya, pokoknya antara Ubay dan Umayyah, gitu. Subhanallah, saya lupa, gitu kan, 2 orang ini. Pokoknya dia ini 2 orang ini adalah tokoh-tokoh, ya, kaum musyrikin di Mekah dahulu, gitu kan. Akhirnya setelah dia masuk Islam mengucapkan itu, besoknya ditanya, hei, aku dengar kamu sudah masuk Islam, ya? Gitu loh. Kata siapa? Kata si Umayyah ini, gitu kan. Iya, tapi kenapa, gitu kan? Sebenarnya begini, kata dia, gitu kan. Aku mengucapkan kalimat tauhid itu karena Muhammad aku undang kemarin ke rumahku, dan dia berkata aku tidak akan makan, ya, kecuali kamu mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ya, jadi saya mengucapkan kalimat tauhid itu, apa kata dia? Nggak enak saja, gitu kan. Nah, tetapi bagaimanapun dia sudah berislam, ya, karena dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian karena teman jeleknya ini, Pak, mulai saat ini, kata teman yang jeleknya ini, aku tidak ridho dengan kamu, aku tidak akan berteman dengan kamu lagi, kata dia, Pak. Sampai kapan? Sampai kamu mau meludahi wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu apa? Kenapa, Pak? Ya, hasutan dari teman teman baik tadi. Orang yang soleh ini ya, karena dihasut oleh teman yang buruknya tadi, cuman mau dia meludahi wajah Muhammad. Ya. Karena apa? Ya, hasutan tadi, Pak. Akhirnya apa? Kisah ini ya, perbuatannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, ya. Kalau di hari, yaitu di akhirat nanti gitu kan, seorang yang zalim. Yang zalim ini siapa? Ubay bin Ka'ab ini, Pak, ya. Dia mau ketika dia meludahi wajah Muhammad karena dihasut oleh teman yang tidak baik ini, di akhirat dia menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia menyesal, dan di hari di mana hari tersebut orang yang zalim menggigit dua tangannya. Ini bahasa apa, Pak? Bahasa penyesalan. Kenapa aku dahulu mau berteman dengan orang-orang yang jelek ini, sehingga aku mau meludahi wajah Muhammad. Cuman ya setelah di akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Tetapi ya bahasa penyesalan itu, Pak, diabadikan dalam surat Al-Furqan tersebut, ya. Kenapa aku tidak berteman dengan Rasul? Ya, kenapa aku menjadikan si fulan ini menjadi seorang khalila gitu kan, sebagai teman. Ya intinya adalah di akhirat itu dia menyesal. Kenapa selama di dunia ini aku berteman dengan orang-orang yang tidak baik? Kenapa aku tidak berteman dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu sebagai bukti bahwa lingkungan yang baik, teman yang baik dalam hidup ini penting sekali, karena itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara apalagi gairah kita dalam beribadah itu dipengaruhi oleh oleh lingkungan dan teman-teman yang kita bergaul dengan beliau-beliau dalam keseharian. Mungkin hari ini cukup ya, satu hadis ya kita sudah sampaikan, yang intinya adalah sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, kalau kita pengen ada niat baik untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yakinlah Allah akan menerima taubat itu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah dan ampunan Allah itu lebih luas, meliputi segala sesuatu, ya, lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Dari itu ya, berputus asa dari rahmat Allah dalam Islam termasuk dosa besar. Enggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semangatlah selalu, bergairahlah selalu dalam kebaikan. InsyaAllah Allah akan selalu memuliakan kita. Amin. Allahumma amin. Ya, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Silakan. Ya, silakan Sa. Barakallah. Iya, mencari. Sehingga dapat informasi dari seorang alim itu, kemudian sekarang kita kan sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, para guru dijelaskan kalau misalnya berdosa begini. Kalau dia kan bertanya dulu kemudian diarahkan. Iya. Kalau kita kan misalnya sudah banyak mendengar pencerahan-pencerahan. Iya, ya, masya Allah. Terus praktek tobatnya itu seperti apa? Ada syarat-syaratnya, misalnya syarat-syarat tobatnya. Jadi apakah harus bertanya lagi atau langsung dipraktekkan aja dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan? Oh gitu, masya Allah. Iya, ya, masya Allah, Pak. Pertanyaan yang bagus, yang istilahnya ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini ya, memang tidak dijelaskan istilahnya dia ada beristighfar dahulu seperti syarat-syarat taubat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Yang pertama yuqli'a anil maksiyah. Syarat bertaubat yang pertama itu adalah yuqli'a anil maksiyah, hengkang dari maksiat,
berani meninggalkan maksiat yang dilakukan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa ayyan dama ala fi'liha. Yandam itu harus ada penyesalan, Pak. Harus ada penyesalan dalam hati kita. Karena penyesalan itu adalah bukti nyata dari sebuah taubat, ya. Nggak boleh kita bertaubat, astagfirullah, tapi dalam hati itu nggak ada penyesalan. Itu syaratnya belum cukup. Harus dihadirkan penyesalan. Itulah yang bertaubat. Yang ketiga apa? Wa ayyazima, ya, alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Nah, kalau dalam riwayat atau kisah dari seorang dari Bani Israel ini, ya, tidak kita temukan, ya, apa istilahnya dia beristighfar, kemudian dia tetapi tidak ditemukan memang secara itu saja. Memang kita tidak temukan secara jelas gitu loh bahasanya. Tapi kalau dari sikap-sikapnya itu bisa kita kuatkan bahwa memang ketika dia pengen tahu tentang keadaan dia, itu berarti dia timbul keinsafan dalam hatinya itu, ya. Sekalipun di sini tidak disebut dia insaf, laqad ansofa atau apa, enggak. Tetapi secara umum bisa kita pahami ketika dia pengen tahu, pengen bertanya tentang dirinya ini, saya sudah membunuh 99 orang, itu memang bisa kita kuatkan, ya, telah hadir keinsafan dalam dirinya. Ya, hadir keinsafan itu apa? Dia mau hengkang gitu loh, meninggalkan perbuatan ini. Itu maknanya gitu, ya. Kemudian apalagi dia menyesal, ya, atas perbuatannya itu. Ya, keinsafan yang hadir tadi itu bisa diwakilkan, ya, atau bisa mewakili sebuah penyesalan. Akhirnya dan penyesalannya itu dikuatkannya. Dia mau untuk apa, Pak? Mau untuk menjalankan arahan orang alim tadi. Itu sebuah bukti keinsafan untuk meninggalkan sebuah maksiat, dan apalagi membuktikan penyesalannya terhadap perbuatannya. Dia mau mengarahkan melakukan arahan orang soleh tadi. Itu ketundukan hati artinya, ya. Ya, kalau dia enggak menyesal, ngapain saya gitu kan menjalankan arahan Pak Ustadz ini gitu kan, jauh-jauh pergi ke suatu daerah. Kenapa? Itu sebagai bukti penguat bahwa bisa kita pahami, ya, sekalipun kata-kata itu tidak ada dalam hadis ini. Nah, itulah, Pak, ya. Jadi ternyata memahami hadis itu bukan hanya tidak harus melihat yang ada saja. Ini teksnya gitu kan. Ya, tetapi kita dalam memahami sebuah hadis atau memahami sebuah ayat, ya, boleh kita memahami dari sisi yang tidak terlihat dalam lapasnya. Artinya apa, ya? Apa istilahnya? Makna lain. Ya, kalau dalam bahasa usul fikih itu adalah, ya, dalam istilahnya berdalil itu ada nas, ada dalalatun nas namanya, gitu loh. Ada nas. Kalau nas itu adalah yang tertulis, Pak. Ini ayatnya begini gitu kan. Maknanya ini cuma satu saja. Itu disebut nas. Tetapi ternyata dalam ayat, ya, atau dalam hadis ada nas, ada yang tertulis, ada dalalatun nas. Dalalah inilah yang barangkali tidak semua orang yang memahaminya, Pak. Dalalah itu adalah makna lain yang dimaksudkan Allah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah dari sebuah teks. Nah, makna lain itulah yang perlu, ya. Tidak semua orang yang paham, ya. Siapa-siapa saja yang paham dengan dalalah nas itu, ya, itulah para ulama, ya. Ya, karena beliau banyak bacaan-bacaan, ya, bacaan itu bukan hanya satu saja. Ini yang terlihat ini saja gitu kan. Ya, ternyata maksudnya banyak. Nah, jadi memang penting, ya, keilmuan itu penting, kemudian istilahnya pendalaman dalam sebuah materi itu penting. Ya, jadi begitu, Ustaz. Ya, sekalipun tidak nampak secara nyata, ya, dari perbuatan seorang hamba ini bisa kita pahami bahwa syarat untuk bertaubat itu ada di dalamnya. Nah, itu intinya. Ya, silakan. Ya, Pak, silakan, Pak. Barakallah. Untuk yang taubat, kalau misalnya kita tidak mendahului dengan sholat sunat taubat, itu gimana? Oh iya, Masya Allah. Baik. Sholat sunat taubat itu memang disyariatkan, ya.
dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau kita bertaubat tetapi tidak diiringi dengan sholat sunat taubat, ya, secara sederhana jawabannya boleh, ya, karena memang sholat sunat taubat itu diantara cara yang afdol untuk kita bertaubat, ya. Boleh saja Pak, kita bertaubat tidak dengan sholat sunat taubat tetapi dengan beristighfar, ya, istighfar saja, kemudian setelah itu kita beramal soleh. Tetapi kalau kita pengen melihat dalam hadis Rasulullah, ya, arahan yang terbaik itu ya diantaranya adalah beristighfar, bertekad untuk meninggalkan maksiat, kemudian menyesali, kemudian apalagi bertekad untuk tidak kembali. Nah, untuk kemudian diiringi dengan amal-amal soleh. Di antara amal soleh itu beristighfar. Astaghfirullah, 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 ya. Yang mana maknanya adalah astaghfirullah itu aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun. Nah, ini satu. Yang kedua sholat taubat. Nah, gitu loh. Ya kalau kita pengen menguatkan lagi, ya, hukum sholat taubat itu apa hukumnya Pak? Ya sunnah, bukanlah wajib. Jadi bisa beristighfar, bisa sholat taubat, bisa apa lagi? Bisa memperbanyak amal-amal soleh. Mungkin 3 poin ini. Nah, kalau hanya bisa satu saja, ya, istighfar saja, ya, kemudian kita apa lagi? Menyesali, kemudian bertekad untuk tidak kembali, cukup. Atau ditambah beristighfar dengan sholat taubat khusus, itu lebih bagus lagi. Atau ditambah dengan lengkap, beristighfar, kemudian sholat taubat, kemudian apa lagi Pak? Memperbanyak amal soleh. Itu lebih afdol sekali cara bertaubat. Itu Pak. Jadi kalau ditanya bolehkah bertaubat tanpa sholat taubat? Boleh. Ya, karena memang sholat taubat itu bukan hanya menjadi syarat yang satu, tetapi pelengkap dari cara bertaubat, ya, beristighfar, kemudian sholat taubat, kemudian memperbanyak amal soleh. Itu insya Allah akan memperkuat, ya, bukti taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian Pak. Ada Pak? Masya Allah, barakallah. Ini menarik buat saya sebenarnya. Menarik begini. Kalau cerita tadi kan orang sebelumnya Allah berwajah dari hidupnya menjadi baik. Iya. Kalau lihat contoh di dunia aja lah sekarang yang disepak wajah orang yang buruk itu sebelumnya muslim, tiba-tiba dia murtad, gitu kan? Artinya kan sebenarnya sudah dapat hidayah, ya, tapi akhirnya dia murtad. Sementara yang tadi sebelumnya malah ateis, nggak kenal, tiba-tiba yang tanda kutip mungkin versi kita sekarang, mungkin menurut kita belum ada amal yang versi kita, Iya. tapi dia bisa husnul khotimah. Masya Allah. Konteksnya gimana? Iya Pak, ya, Masya Allah. Ya, ini sebenarnya realita kehidupan yang memang kita perlu berhati-hati sebenarnya Pak, ya. Yang jelas dari kisah ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita dapat itu adalah bahwa semuanya memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hidup ini memang kita harus berhati-hati. Jangan terlalu merasa misalnya selama ini saya sudah saya rajin sholat, ya, kemudian ya soleh sekali rasanya gitu loh. Hati-hati, ya, selalulah jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kalau selama ini kita masih selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mampu untuk menjaga dan meningkatkan kesolehan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah itu kita harus jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan robah hati ini, ya Allah. Ya Allah, jangan gelincirkan hati ini, ya, dari ketaatan kepadamu. Itulah doa yang sering kita baca, yang tertulis di awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah,
jangan engkau gelincirkan hati kami. La tuzigh qulubana itu Pak, gelincirkan. Karena tergelincir dalam hidup ini hal yang mungkin sekali, enggak mustahil. Nah, mungkin di antara agar kita tidak tergelincir dari ketaatan itu di antaranya selalulah rendah diri, rendah hati dalam hidup ini. Jangan pernah untuk sombong, saya ini sudah baik, saya ini soleh, saya ini lebih baik daripada orang itu. Jangan pernah hadir dalam hati ini, karena itu sangat bahaya sekali. Soleh lupa akan kerendahan hati, itu akan mendukung menjadi potensi untuk tergelincir. Jadi kalau memang kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati ini setelah engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Artinya setelah kami soleh, tetapkanlah kami dalam kesolehan tersebut. Setelah kami taat kepadamu atau menikmati ketaatan kepadamu, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Itu realita, karena perubahan-perubahan itu hal yang mungkin sekali. Tadi disampaikan oleh beliau, ini dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian dalam hidup ini mungkin terjadi dan tidak mustahil. Orang yang baik itu bisa menjadi tidak baik, karena selain dari yang pertama adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memang ada unsur-unsur perbuatan dari hamba itu. Kenapa dia dahulunya baik kok bisa jadi murtad? Kenapa? Ini sebenarnya kita nggak boleh juga salahkan Allah misalnya kan, itu kan takdir dari Allah. Tidak, dalam ilmu tauhid itu dibahas, Pak. Kenapa ada orang dahulunya buruk kemudian menjadi baik? Iya, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat loh, perubahan itu biasanya ada usaha dari manusia tersebut. Nah, gitu loh. Yang dahulunya baik menjadi murtad misalnya, nauzubillah, jangan pernah kita mengatakan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, semuanya memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kan ada usaha dari manusia ini. Kenapa dia dahulu beriman kemudian murtad kepada Allah? Bisa kita pastikan, pasti ada hal-hal yang mempengaruhi dalam hidupnya. Nah, baik itu lingkungan, baik itu teman-teman, itu sangat berpengaruh sekali dalam hidup ini. Dari itu, silakan tentukan pilihan kita. Mau taat kepada Allah, mau berada di lingkungan yang baik, mau bergaul dengan orang-orang yang baik, atau sebaliknya. Semuanya sudah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Jadi memang harus hati-hati dalam hidup ini, karena perubahan bolak-baliknya hati itu hal yang mungkin dalam hidup ini. Dari itu selalulah rendah hati, jangan tertipu dengan kesolehan kita. Selalulah rendah hati, selalulah memuliakan orang. Jangan pernah kita merendahkan orang dengan keadaan dan keadaan, karena itu hal yang penting demi menjaga kelurusan hati kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu. Alhamdulillah, semoga pertemuan yang sederhana ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.